Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan perkuliahan pagi hari ini. Tidak lupa kita haturkan sholawat pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi petunjuk bagi umat Islam menuju ke jalan yang benar. Semoga lantaran sholawat dan salam kita dapat mendapat syafaat dari hari kiamat nanti, amin. Yang saya hormati Bapak Hafiz Asmi Amrullah selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Perkenalkan, saya sebagai moderator pada perkuliahan pagi hari ini. Akan kita awali dengan presentasi dari kelompok 4 dengan materi syariah dan muamalah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. 1. Walid Ardiano dengan NIM 25014200163. 2. Lisa Oktaviani dengan NIM 2601420062. 3. Ika Nurhidayah dengan NIM 26014200071. 4. Nadia Lilia Devista dengan NIM 26014200073. 5. Siti Khairun Nisa Agustin dengan NIM 26014200080. 6. Vanessa Dwi Jayanti dengan NIM 26014200084. Pengertian syariah. Pengertian syariah terdapat dua macam, yaitu secara etimologis dan secara terminologi. Secara etimologis, kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari kata syara'a yang berarti jalan. Syariah Islam berarti jalan dalam agama Islam atau peraturan dalam Islam. Yang kedua ada secara terminologi. Syariah adalah suatu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan seluruh alam. Pengertian syariah secara etimologi dapat diberikan contoh seperti puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh kebajikan. Kata syariat berasal dari kata syara'a al-syai'u yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata syir'ah dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Syariat dalam istilah syar'i, hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, baik hukum-hukum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, dan penetapan. Syariat dalam penjelasan Khardawi adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti ijma dan qiyas. Syariat Islam dalam istilah adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya dari keyakinan atau akidah, ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Demikian juga istilah hukum Islam sering diidentikan dengan kata norma Islam dan ajaran Islam. Dengan demikian, kata dalam bahasa Arab barangkali adalah kata al-syariah. Namun, ada juga yang mengartikan kata hukum Islam dengan norma yang berkaitan dengan tingkah laku yang padaannya barangkali adalah al-fiqh. Syariah dalam arti luas. Syariah dalam arti luas berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin atau sistem kepercayaan atau doktrinal, maupun tingkah laku konkret atau legal formal yang individual dan kolektif. Arti ini, al-syariah identik dengan din, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam seperti kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan lain-lain. Syariah dalam arti sempit. Dalam arti sempit, syariah berarti norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Berdasarkan pengertian ini, al-syariah dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih. Syariah dalam arti sempit fikih itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 bidang, yaitu ibadah, muamalah, ukhubah, dan lainnya. Perbedaan syariah dan fikih.
Syariah merupakan hukum yang diwahyukan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, sementara fikih adalah hukum yang disimpulkan dari syariah yang merespon situasi-situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas dalam hukum syariah. Dari hal tersebut yang sudah saya jelaskan di atas, pengertian syariah secara garis besar adalah aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, baik terkait akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah yang sesungguhnya yaitu mencangkup keseluruhan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan termasuk diantaranya adalah muamalah yang mengatur tentang peraturan atau sistem kehidupan manusia. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril. Selanjutnya ada ibadah. Ibadah khusus atau ibadah mahdah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, meliputi rukun Islam. Rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nantinya. Rukun Islam ada 5, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ibadah umum atau muamalah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam lainnya, meliputi muamalah dalam artian khusus, manakahat, jinayat, siasah, dan peraturan-peraturan lain yang seperti makanan, minuman, berburu, dan lain-lain. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Sedangkan dalam arti khusus, muamalah adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda. Secara umum, pengertian jinayat sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya. Menurut bahasa, munakahat atau pernikahan berarti menghimpun, mengumpulkan. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah. Siasah adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam, siasah merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Penggunaan tersebut membuat maknanya dipakai dalam bahasa Arab modern. Dalam kajian-kajian politik, seperti Al-Siyasah Al-Madaniyah karya Al-Farabi, siasah merujuk pada cabang filsafat yang mendalami seni berpolitik. Dalam fikih Islam Sunni, siasah terdapat pada kata siasah syariah, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Mazhab dalam sejarah Islam. Sejarah mazhab bermula dari pemikiran atau pendapat seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum, teologi, politik, dan lain sebagainya. Pemikiran itu kemudian diikuti oleh kelompok atau pengikut dan dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte, atau ajaran. Secara harfiah, kata mazhab sendiri berasal dari kata zahab yazhabu yang berarti pergi. Mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggantikan kata denominasi pada Islam. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab apabila bagi seseorang jalan itu menjadi ciri khasnya.
Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang-orang yang menjalankannya menjadikannya sebagai pedoman. Periode perkembangan mazhab. Yang pertama, periode pertumbuhan abad ke-0 sampai 1 Hijriah. Pada periode pertumbuhan, ada beberapa mazhab. Yang pertama, mazhab pada masa Rasulullah. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad pendapat para sahabat dalam memahami agama. Karena pada zaman itu, sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Pada periode ini, mazhab hanyalah sebuah pendapat atau ijtihad para sahabat dalam memahami sebuah kasus. Lalu sahabat melaporkan kepada Rasul akan kasus tersebut, sehingga Rasulullah SAW langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu yang benar atau keduanya yang benar. Yang kedua, mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih itu pada sejak zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Karena ketika di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah. Akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Yang ketiga, mazhab pada masa tabi'in. Di masa tabi'in, kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang 7 orang, yaitu Said ibnu Musayyib, Urwah ibnu Zubair, Al-Qasim ibnu Muhammad, Kharijah ibnu Zaid, ibnu Hisham, Sulaiman ibnu Yasan, dan Ubaidillah. Termasuk juga Nafi Maula Abdullah bin Umar. Di kota Kufah kita mengenal ada Alqamah ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, guru Al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan di kota Basrah ada Al-Hasan Al-Basri dan Imam Sufyan As-Sauri. Kemudian periode pembentukan abad ke-2 sampai ke-3 Hijriah. Dalam periode pembentukan ada beberapa mazhab. Yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit bin Zuhha Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah. Bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwah. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan sesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahiran terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi'i dalam kitab Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah. Ibnu Halikan dan yang lainnya berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Muwatta, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqih Madinah. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi, 1158 Hijriah. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i, dan yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Yang keempat, mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak,
pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Pada itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia. Tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan besar untuk menjadi seorang besar pula. Kemudian yang ketiga, periode keemasan abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Pada periode ini muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu, di antaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haistami, dan lain-lain. Dari kalangan Hanafiyah seperti Imam Abu Yusuf, Imam Asy-Syaibani, Imam Al-Maruzi, dan lainnya. Dari kalangan Hanabilah seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan lainnya. Dari kalangan Malikiyah seperti Imam Ibnu Qasim, Imam Syahnun, Imam Ibnu Rushd, dan lainnya. Mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama abad ke-3 sampai 9, telah banyak kitab yang membahasnya, masing-masing menguatkan pendapat imam mazhabnya, walau tak jarang dari sebagian ulama yang berbeda dengan imam mazhabnya. Yang keempat adalah periode kemunduran, abad ke-10 sampai 13 Hijriah. Pada periode ini, mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu di bawah pimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Kemudian yang kelima, periode kebangkitan, abad ke-14 sampai sekarang. Pada periode ini, mazhab mengalami kebangkitan kembali, dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang dikenal seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Ali Jum'ah, dan lainnya. Ada yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi para imam mazhab yang 4. Ada pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi para ulama terdahulu karena pertimbangan zaman. Menurut M. Mustafa Imbabi, mazhab-mazhab yang masih bertahan sampai sekarang hanya 7 mazhab saja, yaitu nomor 1, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit al-Taim al-Kufi. Mazhab ini diamalkan dan berkembang di kalangan orang Islam Sunni di kawasan Afghanistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, anak benua India, Tiongkok, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi juga sempat berkembang di Maroko, namun kemudian mulai tergeser oleh mazhab Maliki. Nomor 2, mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah satu dari 4 mazhab fikih atau hukum Islam dalam Sunni. Dianut oleh sebagian umat Muslim yang kebanyakannya berada di kawasan Hijaz atau kini bagian dari Arab Saudi, terutama di Madinah, kemudian juga di Afrika Utara seperti Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair, bahkan hingga ke Eropa seperti Sisilia di Italia dan Andalusia di Spanyol. Mazhab ini didirikan oleh salah satu imam dan ahli hadis di Madinah, Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Maliki bin Abi Amirul Ashab Asbani. Mazhab ini adalah mazhab yang berdiri kedua dari 4 mazhab Sunni setelah mazhab Hanafi. Nomor 3, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah
mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir Selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Pantai Coromandel, Malabar, dan Bahrain. Nomor 4, mazhab Hambali. Mazhab Hambali adalah mazhab fikih dalam Islam yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Salah satu mazhab Syiah dinamakan menurut Imam Syed bin Ali, pengikut fikih Zaidin dinamakan Zaidis atau kadang dikenal pula dengan 5 imam di dunia barat. Akan tetapi ada pula satu grup yang dinamai Zaidi Wasit yang merupakan pengikut 12 imam. 12 imam adalah cabang dari ajaran Syiah yang memiliki pengikut terbanyak. Mereka yang mengikuti ajaran yang disebut sebagai Syiah Imamiyah ini mempercayai bahwa mereka mempunyai 12 orang pemimpin. Yang pemimpin pertamanya adalah Imam Ali Roh. Nomor 7 adalah mazhab Ibadiyah. Golongan muslim yang bersumber pada Al-Quran dan hadis dengan fokus utama menjadi hamba Allah dengan sederhana. Golongan ini tersebar di berbagai golongan umat Islam baik Sunni maupun Syiah dengan berbagai mazhabnya. Aliran ini merupakan aliran yang dominan di Oman. Sementara Huzaimah Tahido Yango mengelompokkan mazhab-mazhab fikih sebagai berikut. 1. Al-Sunnah wa Al-Jamaah. A. Al-Ra'yi atau kelompok ini dikenal dengan mazhab Hanafi. B. Al-Hadis terdiri atas mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 2. Syiah. A. Syiah Syaidiyah. B. Syiah Imamiyah. 3. Khawarij. 4. Mazhab-mazhab yang telah musnah. A. Mazhab Al-Auzal. B. Mazhab Al-Zahiri. C. Mazhab Al-Tabari. D. Mazhab Al-Laitsi. Demikian isi presentasi kelompok kami kali ini. Semoga apa yang saya dan kelompok saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.